kecil sedang berputar-putar seperti ditanya, kamu sedang ngapain? Saya sedang mengejar ekor saya. Kenapa kamu mengejar ekor kamu? Iya, karena saya di sekolah, dia kebetulan sekolahnya di sekolah filsafat kucing. Di sekolah filsafat kucing, dia diajarkan dua hal. Yang paling utama dari filsafat kucing ada kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor dia. Makanya kenapa dia bilang, kalau saya kejar terus ekornya, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan itu, dan kebahagiaan itu menjadi milik saya selamanya. Kucing tua tersenyum dan berkata, wahai anak muda, saya besarnya di GAM, tidak sekolah di sekolah filsafat kucing. Saya tahu, kalau saya kejar gini saya nggak bisa dapatkan. Tapi saya percaya bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Jadi apa yang saya lakukan, teman-teman sekalian? Mencintai apa yang saya lakukan. Lakukan pekerjaan kita dengan senang hati. Nomor 2, dikatakan oleh kucing yang tua, yaitu adalah tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bermanfaat bagi kucing-kucing lain. Kucing ya, jadi bukan ngomong orang ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu adalah saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya akan mengikuti kemanapun saya pergi. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman tiap hari, tiap bulan dapat target di Manula, harus gini, harus gitu. Tapi teman-teman nikmati, teman-teman jalanin dengan senang hati, bermanfaat bagi diri teman-teman, dan asuransinya bermanfaat juga bagi klien kita. Tahunya apa ya? Bonus mengikuti kemana kita pergi. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, teman sekalian, sesuai dengan manifestival hari ini, yaitu adalah apa? Apa yang kita fokuskan di sana termanifestasikan. Tahunya dari mana, teman sekalian? Tahunya dari sebuah cerita, yaitu adalah tentang mitologi pohon Kalpataru. Teman-teman pernah dengar ceritanya? Ada sebuah pohon yang indah di sebuah taman. Seorang anak muda jalan, dia duduk di bawah pohon ini. Ketika dia duduk, dia mikir gini, duh enak juga ya kalau seandainya ada minuman lagi aus. Apa yang terjadi? Ting, taunya minuman hadir. Pas dia minum, enak juga ya kalau seandainya ada makanan. Ting, makanan hadir. Begitu makanan hadir, dia udah kenyang, dia bilang, wah siang-siang di bawah pohon sepoi-sepoi. Dia bilang enak juga nih kalau seandainya ada yang temenin. Ting, taunya bidadari hadir. Nah, nggak berapa lama, hari mulai menjelang senja, dia bilang, wah gila ini udah mulai gelap, saya di bawah pohon, ntar jangan-jangan ada setan. Ting, setan hadir. Nah, apa yang terjadi? Ketika setan itu hadir, dia bilang apa? Waduh, setan ini mau apain saya? Akhirnya dia tewas. Nah, apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah dia sedang ada di bawah pohon yang disebut namanya pohon Kalpataru. Apa yang kita fokuskan di sana termanifestasikan. Ketika dia lagi aus, hadir minuman. Ketika dia lapar, hadir makanan. Ketika dia kesepian, hadir bidadari. Ketika dia takut, hadir setan. Ketika takut disakiti, akhirnya dia tewas. Poin dari cerita ini adalah pohon Kalpataru ternyata bukan hanya ada di taman tersebut, tapi pohon Kalpataru adalah cara kerja pikiran ini kita. Tema daripada manifestival hari ini. Betul gak teman-teman sekalian ya? Kuncinya pilihan kata mempengaruhi rasa. Jangan teman-teman bilang kenapa saya miskin, kenapa saya gagal, kenapa saya gemuk. Jawabannya adalah apa yang bisa membuat saya sukses, apa yang membuat saya sejahtera, apa yang bisa membuat saya bisa langsing. Pilihan kata mempengaruhi rasa, maka neuro pathway kita akan mengarahkan kepada solusi, bukannya alasan cerdas yang akhirnya menjelaskan kegagalan kita. Setuju? Teman-teman? Setuju. Itu teman-teman sekalian yang tadi saya katakan, tantangan daripada kita adalah, yaitu adalah kita sering bermain di dua permainan ini. Yang salah orang lain, yang benar saya. Tapi nanti yang komplain dia sendiri. Nah, ini yang disebut dengan namanya menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Nah, jadi teman-teman hati-hati di sana aja ya. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, kalau orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, sedikit lebih mahal. Tapi katanya orang bodoh, nggak pernah belajar dari kesalahan sendiri. Kenapa? Karena tidak ada orang bodoh. Kalau ditanya sama orang bodoh, kenapa kamu mau belajar dari kesalahan sendiri? Jawabannya, bukan salah saya, kan salah orang lain. Ya, makanya kenapa dia nggak mau belajar? Ya, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah teman-teman di sini, saya cuma mau ngasih tahu sama teman-teman, hati-hati dengan konsep ini. Terperangkap di dalam sebuah metode, lupa memahami substansi. Jadi teman-teman kita lihat di sini. Keinginannya adalah fasting karena buat sehat, keinginannya running adalah buat sehat, keinginannya lifting adalah buat sehat, tapi sibuknya ngadu kuat-kuatan, jauh-jauhan, ngadu lama-lamaan. Apa yang terjadi teman sekalian? Akhirnya jadi urusannya berantem. Terakhirnya apa? Terakhirnya hanya sibuk, terperangkap di dalam sebuah perang, lupa memahami substansinya. Hati-hati dengan itu aja ya teman-teman ya. Sama kayak tadi ini juga sama.
menjadi orang sehat atau yang dipandang menjadi orang sehat? Kalau menjadi orang sehat adalah datang ke tempat latihan, dia latihan. Tapi kalau ingin dipandang sebagai orang sehat, sebelum latihan, tolong kameranya dilihat dulu ya. Dipasin ya, jadi coba lihat dulu ya. Teman-teman, ini saya nggak akan bahas ini karena ini teman-teman semua jagoan semua di sini, yaitu adalah kalau teman-teman pernah baca buku judulnya Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, dikatakan salah satu daripada habit yang disebut namanya leadership skill kita, yaitu adalah selalu begin with an end in mind. Jadi teman-teman, kenapa sih saya mau sehat? Saya ternyata bukan tujuan, tapi saya ada sebuah syarat. Kenapa saya mau sehat? Karena semakin saya sehat, semakin saya lebih bermanfaat. Kenapa saya mau sehat? Kalau seandainya saya sehat, saya bisa berkarya lebih optimal, akhirnya keluarga saya tambah lebih senang. Teman-teman harus punya yang namanya mindset seperti itu. Dan yang kedua, ya teman-teman ingat yang dari Seven Habits of Highly Effective People, yaitu adalah apa? Ini disebut namanya managerial skill. Membayangkan kertas kosong yang saya katakan di sini, teman-teman lihat di sini. Ini boleh dibuka ya? Sorry. Jadi membayangkan dari ya. Bisa mas, iya masih mas. Oh iya, nah dari saya. Ya, makasih mas. Boleh tepuk tangan buat mas. Yeay! Tarik garis dari sini. Teman-teman tarik garis dari sini. Ada berapa ruangan di sini? 4. 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan alat bantunya U sama dengan artinya apa? Mendesak. Urgent. Artinya urgent. Betul ya? Ya. I adalah important, artinya apa? Penting. Nah, kalau di kuadran 1, is it important? Yes. Is it urgent? Yes. Ini adalah nggak usah dibahas. Kalau ada kecelakaan, ada urgensi, ada kewajiban, kita jalanin aja sih, nggak usah dibahas. Tapi yang kita boleh bahas adalah kebalikannya, kuadran 1 ada kuadran 4, yaitu ada is it urgent? No. Is it urgent? No. Is it important? No. No. Tapi tetap kita lakuin. Itu adalah spending waktu kita ketika kita rajin nonton infotainment, betul ya? Jadi pada saat kita lihat jalannya persidangan perceraian antara satu orang dengan orang lain, which is artisnya, atau pertandingan antara Hotman versus Rasman misalnya, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Is it important buat kita? No. Is it urgent? No. Tapi kita ada di situ kan? Ya, jadi kita ada di kuadran 4. Jadi ingat-ingat aja. Oh iya, ini kuadran 4, cepetan berlari. Nah, uniknya yang paling tricky adalah kuadran 3. Karena apa? Karena kelihatannya it's urgent, tapi it's not important. Yaitu adalah apa? Ini yang terjadi dengan kita pada saat kita punya grup WA, atau pada saat orang lain posting, saat itu juga kita harus berikan komentar. Bahkan komentar yang paling canggih dari semua, pertama gitu ya. Jadi orang lain posting, dia pertama gitu ya. Nanti satu saat kita harus sadar kejuaraan pertama komen. Nanti kita lihat ya gitu. Jadi kelihatannya urgent, tapi it's not important gitu. Nanti teman-teman kasih joke apa, yang lainnya ikutan-ikutan, padahal kita lagi kerja, tapi akhirnya kita sibuk dengan komentar-komentar. Apalagi sekarang ini banyak misalnya orang ngomongin satu kontroversial, pada ikutan juga semua. Hati-hati di kuadran 3. Teman-teman, ini kuadran 2, ada kuadran hari ini yang dilakukan juga dengan Money Festival. Seolah-olah kelihatannya is not urgent, nggak dipaksain, tapi it's important. Ini adalah kuadran investasi. Izin, rajinlah kita selalu berada di Kuadran 2. Setuju teman-teman? Setuju. Lanjut lagi teman-teman, ini yang saya katakan, ingat dulu lagi SMP atau SMA, ini ada di dada kita, yaitu adalah apa teman-teman? Kita Tuturi tidak bisa memberi handayani. kalau tidak memiliki. Ingarsa sum tulada tuturi handayani. We cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Yuk, mari kita mengajar dengan mencontohkan. Kalau dalam case-nya di Manulife adalah apa? Waktu teman-teman kasih program kepada klien kita dalam hati kita bilang, ini program ini bagus banget, saya senang banget di Manulife punya program ini. Program ini bantu banget orang kalau misalnya dia sakit, atau ternyata misalnya kalau dia punya masalah, tiba-tiba kebakaran, oh iya saya juga kalau punya mobil tiba-tiba nggak sengaja, kenapa ini program ini bagus banget nih, ini boleh nih dicoba kepada klien kita. Kita punya keyakinan menurut kita, kalau saya seandainya punya dana, punya uang, saya bisa, kenapa saya nggak lakuin itu juga kepada klien saya. Jadi maksudnya di situ teman-teman ya, setuju ya? Setuju. Oke, jadi teman-teman ini nomor 7 lebih kepada ini yang saya sering katakan teman-teman sekalian. 70% orang
Dia hidup karena panggilan kebutuhan. 30% orang hidup karena panggilan hati. Yang sukses yang mana? Nggak jelas. Bisa sukses karena panggilan hati, bisa. Tapi bisa nggak sukses? Bisa juga. Bisa sukses, bisa nggak sukses karena panggilan kebutuhan, bisa juga. Tapi karena panggilan kebutuhan, ternyata malah jadi sukses. Makanya teman-teman, we grateful kalau seandainya kita bisa we do what we love. Tapi kalau nggak bisa, apa yang kita lakukan? Learn to love what we do. Siapa tahu teman-teman nanti dari bekerja di Manulife, segala rezeki, pemasukan, penghasilan yang kita dapatkan ternyata bisa kita buat yang lebih baik bagi orang kita kasih, ya. Karena waktunya terbatas, saya nggak bisa cerita soal cerita-cerita di sini, tapi secara umum saya cuma bilang bahwa badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi 95% orang diet gagal gara-gara apa? Gara-gara karena merasa berkorban. Makanya mindset kita rubah, ya. Izin teman-teman, nah sebagai terakhir, ini nomor 8 dan dekat. Siapa yang pernah jadi agen di Manulife, akhirnya dapat trip bisa ke Eropa. Salah satunya ke Eropa, ke Italia. Lebih spesifik lagi adalah ke Florence, Italia. Ternyata di sana ada sebuah patung yang dibuat oleh salah satu seniman terkenal yang namanya Michelangelo. Patung ini namanya patung David, atau yang dikenal namanya Il Gigante, karena David is a giant killer. Dia ngalahin siapa? Goliath, betul. Nah, patung David oleh Michelangelo dibuat dari sebuah batu marmer yang besar. Waktu Michelangelo hidup ditanya, Michelangelo, kok kamu bisa bikin David dari sebuah batu marmer yang besar itu? Apa jawabannya Michelangelo? Dia bilang, saya tidak buat David. David sudah ada di dalamnya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya membuang yang menutupinya. Apa moral dari cerita ini? There's a David inside all of us. Jadi segala hal yang kalau teman-teman bilang, saya ini adalah orang yang kegagalan. Sesungguhnya saya adalah orang yang sukses yang dibalut ketutupan oleh kegagalan. Saya ini adalah orang yang lemah, padahal sesungguhnya saya adalah orang yang kuat, tapi ditutup kebanyakan oleh kelemahan kita. Makanya kenapa saya bilang terutama cowok-cowok di sini, apa good news-nya ikutan seminar saya. Pulang teman-teman saya kasih tahu, semua cowok di sini sudah punya six pack, sudah punya. Tepuk tangan dulu dong. Cuma pada saat waktu dia ngaca di rumah, dia cek, oh kata Mas Ade kita punya six pack. Pas dilihat, apa yang terjadi? Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Paham ya teman-teman? Iya. Nah, apa yang dilakukan dengan orang yang tidak kelihatan? I only chip away the excess. Buang yang menutupi. Pada dasarnya teman-teman sekalian, jangan pernah kecil hati. Kita semua baik adanya dalam diri kita. Cuma kesalahpahaman kita terlalu banyak. Ya teman-teman yang merasa gemuk, yang merasa malas sama saya dan ya, ada kebaikan dalam hati. Ya. Ini sama juga teman sekalian, bersyukur adanya asuransi. Di sini ada intervensi medis nolongin kita dari luar. Tapi kenapa nggak kita lakukan juga sehat dari dalam? Teman-teman sekalian, yaitu berdasarkan perilaku kita. Makanya ada asuransi komersial, ada asuransi sosial, kita juga punya asuransi personal. Boleh kan waktu 2 menit? Boleh. Saya cerita aja dulu ini tentang cerita, judulnya Story of 10 Men. Ada 10 agen Manulife jalan-jalan ke Bandung, akhirnya bermain ke salah satu tempat di dekat rumah saya, itu namanya Dusun Bambu. Di sana dia bercamping kemah. Nah, di salah satu tempat Areas itu ada sungai. Nah, 10 agen Manulife tersebut, dia enjoy nikmati hari itu. Nah, sekali waktu dia melewati sungai itu. Dari 10 orang itu, dia melewati sungai itu semuanya. Sungainya kebetulan arusnya memang kencang keras. Dia lewatin. Apa yang terjadi dengan sekalian? Setelah 10 orang melewati sungai itu, mendadak yang tadinya happy senang karena dapat bonus dari Manulife, ternyata tiba-tiba mendadak suasananya jadi apa? Jadi suram. Kenapa? Karena ternyata mereka bilang salah satu dari kita terbawa arus. Dicek, coba dihitung. Tadi kita 10 kan? Dia cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9? Panik, temennya coba cek lagi. Temennya juga ikutan. Coba saya ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya 9, panik semuanya, gitu ya. Tapi kebetulan Bu Siska ya? Bu Shirley datang. Bu Shirley kan bijaksana, dia senyum-senyum aja. Dia lihat, anak-anak kenapa sih kamu
Dia bilang, iya Bu, ini kita sedih. Kenapa? Karena salah satu anggota kita ke bawah arus. Apa Bu Shirley bilang? Coba kamu hitung lagi sekali lagi. Dihitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama Bu Shirley. Tangannya diputer, akhirnya jadi 10. Ternyata saya adalah orang ke-10 tersebut. Poin dari cerita ini memang kelihatannya konyol. Tapi itu yang terjadi dengan kita dalam hal kesehatan. Kita mencari semuanya di luar sana. Apa obat yang terbaik, apotek yang terbaik, dokter yang terbaik, semua yang terbaik, teknologi yang terbaik apa. Tapi kita lupa menunjuk diri kita. Saya harus merubah perilaku kita. Jadi boleh kuratif, tapi kita juga harus melakukan preventif promotif. Ya, dan terakhir teman-teman, ini yang saya katakan teman-teman ya. Bahaya terbesar bukan kita punya cita-cita tinggi dan tidak mampu meraihnya. Bahaya terbesar adalah karena kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Dalam hal kesehatan, teman-teman jangan pernah punya cita-cita yang rendah. Semakin tua kita harus semakin sehat. Semakin tua kita harus semakin kuat. Semakin tua kita harus semakin pintar. Kalaupun nggak terjadi nggak apa-apa. Ya, tapi jangan meyakini bahwa tua itu udah pasti lemah. Ya, setuju teman-teman? Setuju. Ya. Jadi teman-teman di sini hanya cuma bercerita sekali waktu, yuk kita bersahabat dengan keheningan. Kenapa? Karena membayangkan air yang hening, apa yang terjadi ketika cincin kita jatuh ke dalam dasar kolam kita, begitu airnya hening kita bisa melihat jawabannya cincin kita ada di mana. Tapi ketika airnya keruh kita nggak bisa mendapatkan jawabannya. Jadi izin teman-teman sekalian, tong kosong nyaring bunyinya. Betul ya? Betul. Tong isi mendem bunyinya. Paham ya teman-teman? Jadi poin dari cerita ini adalah butuh kekosongan untuk mendapatkan sebuah kenyaringan, butuh ketenangan untuk mendapatkan jawabannya. Paham ya teman-teman sekalian? Gimana caranya? Dekat dengan alam. Jangan kebanyakan penghakiman pada orang lain. Dan terakhir, yuk atur nafas kita. Karena ketika nafas kita buang lebih panjang, maka pada saat itu kita punya kemampuan untuk punya imunitas yang lebih baik. Teman-teman lihat di sini. Kalau nafas kita, apa yang terjadi, imunitasnya turun. Kenapa? Karena fight or flight yang menjadi aktivasi. Itu yang disebut dengan stress response. Tapi ketika kita tarik nafas lebih dalam, kemarin kan sempat belajar pernafasan dan sebagainya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita bisa punya kesempatan buang nafas lebih panjang, pada saat itu mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system, relax response. Apa yang terjadi dengan relax response teman-teman sekalian? Recovery, regenerasi, healing, semua pertumbuhan hadir di sini. Coba lihat kalau kita mentalitasnya konflik, ribut, berantem terus sama orang. Meskipun kita mendapatkan kebenaran, tapi apa yang terjadi? Badan kita terlalu cerdas. Makanya kenapa produksi asam lambung kita, hydrochloric acid kita menurun. Begitu produksi asam lambungnya menurun, maka apa yang terjadi? Katup esofagus kita kebuka, makanya asam lambungnya lokasinya naik ke atas. Jadi produksi asam lambung naik, itu katanya menyebabkan asam lambung kita jadi naik gara-gara produksinya naik. Jawabannya karena produksinya turun. Nah, makanya kenapa jangan stres. Ingat sekali lagi, kalau puasa bisa bikin asam lambung naik, karena apa? Karena kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman. Tapi di bulan Ramadan, puasa sebagai ibadah. Asam lambungnya naik gak? Enggak. Bisa gak kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman? Bisa. Bisa gak kita mengasosiasikan suami sebagai ancaman? Bisa. Bisa gak kita mengasosiasikan pekerjaan sebagai ancaman? Bisa. Bisa gak kita mengasosiasikan atasan kita sebagai ancaman? Di sharing misalnya sebagai ancaman? Bisa. Semuanya deadline sebagai ancaman? Bisa. Wajar ketika kita mengasosiasikan itu sebagai ancaman. Makanya kenapa tubuhnya punya kecerdasan sendiri, makanya kenapa produksi ada acidnya kurang. Ya. Jadi izin teman-teman sekalian sebagai penutup, akhirnya selesai juga nih, ada tadi ngecek terus ya, sorry ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Terakhir, teman-teman sekalian, rumus happy dan healthy. Teman-teman, H dikontribusi oleh yang namanya S, C, dan V. Ini yang saya mau kasih tahu teman-teman sekalian. Ternyata mindset kita, set point in our brain, itu kontribusinya tuh hampir 50% daripada kebahagiaan kita. Keputusan yang kita ambil hari ini, yang mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, ternyata kontribusinya 40%. Kondisi kita hari ini, posesi, prestasi, dan reputasi. Hari ini saya masih gemuk, saya masih merokok, saya masih makan sembarangan. Ternyata kontribusinya cuma memang 12%. Poin dari cerita ini apa teman sekalian? Kalau kita punya rasa bersyukur yang tinggi, masa bodoh mau kita punyanya seadanya, hidup penuh. Kebalikannya, kita punya segalanya, tapi selalu merasa kurang. Hidupnya merasa kurang, hampa. Nah, poin dari cerita ini teman sekalian, dari pengalaman dan juga sharing hari ini,
di Manu Festival ini, kalau berkenan teman-teman, yuk Central Nervous System kita sebagai pandu persepsi mempengaruhi instruksi, ubah cara pandang kita. Kalau berkenan, setelah teman-teman punya program, teman-teman ambil keputusan hari ini yang mendekatkan kita pada apa yang kita mau. Dan ketiga, nggak usah peduli teman-teman hari ini, oh Mas Ade saya masih gemuk, saya masih belum senang olahraga, saya masih ngerokok, saya masih minum alkohol. Nggak penting itu, jawaban saya cuma bilang tiada kata Terlambat.